Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian dengernya kapan ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Minggu ini, minggu ke-10, kita bakal bahas tentang motivasi kerja, partisipasi kerja, dan kepuasan kerja. Jadi ini ada 3 materi jadiin satu. Kebetulan materi ini memang saling terkait dan juga memang materinya cuma sedikit, jadi jadiin satu aja ya. Jadi karyawan yang memiliki motivasi kerja yang baik itu akan menghasilkan partisipasi kerja yang baik. Partisipasi kerja yang baik itu maksudnya kontribusi. Jadi kalau dia motivasinya bagus, maka biasanya kinerjanya bagus, partisipatif, berkontribusi. Nah, kalau karyawan itu partisipatif, kontribusinya baik, maka ini akan berdampak pada kepuasan kerja. Karyawan akan cenderung puas terhadap pekerjaannya dia, karena dia merasa terlibat, karena dia merasa senang dengan apa yang dia kerjakan. Itu makanya 3 bab ini saling terkait. Kita masuk ke motivasi kerja dulu. Terus motivasi kerja itu kan kalau kita breakdown, itu ada motif, motivasi, dan motivasi kerja. Kita ke motif dulu. Motif adalah suatu dorongan, kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan terhadap lingkungannya. Jadi motif itu seperti suatu drive atau pemicu yang membuat seseorang itu ingin melakukan sesuatu karena untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi sesuatu yang memicu seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Terus kemudian bedanya sama motivasi apa? Kalau motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Jadi bedanya di sini ada kata menggerakkan, ada action di situ. Jadi motivasi itu bisa dibilang one step ahead dari motif, ya. Motif seseorang mungkin bisa banyak, tapi belum tentu itu menjadi motivasi yang bisa menggerakkan dia untuk make an action, membuat aksi, benar-benar termotivasi. Kalau cuma motif aja tuh seperti dia cuma punya tujuan, tapi dia nggak punya arah, dia nggak punya action, aktualisasi untuk mengerjakan itu. Nah, makanya di situ dibilang motivasi itu menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan dari motifnya. Jadi motif adalah objeknya, tujuannya, sedangkan motivasi adalah proses untuk mencapai motif tadi, gitu ya. Nah, di sini juga disimpulkan motif itu daya, sedangkan motivasi adalah proses. Motif itu kebutuhan, sedangkan motivasi itu keinginan. Motivasi itu lebih kayak kamu mau atau enggak. Jadi itu yang lebih menggerakkan dia untuk action. Kalau motif, ya itu juga dia butuh, dia akan melakukan, tapi belum sampai menggerakkan kemauan seseorang untuk bergerak melakukan sesuatu, ya. Jadi motif dulu baru ke motivasi. Kalau digabungin dengan motivasi kerja, itu adalah kondisi yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Sama aja sebenarnya motivasi, berarti motivasi kerja yang terkait dengan lingkungan kerja. Dia mempengaruhi kerjaan kita, bisa membangkitkan, mengarahkan, memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Gampangannya gini, apa sih yang memotivasi kerja seseorang? Paling mudah pasti gaji. Semakin besar gaji pasti orang semakin motivasinya tinggi. Atau enggak kebutuhan, ternyata karyawan punya anak yang mau bayar SPP. Nah, motivasi dia untuk mencapai target jadi lebih tinggi gitu. Jadi ada hal-hal yang ingin dipenuhi. Ini dikaitkan dengan lingkungan kerja. Motivasi kerja juga bisa jadi lingkungan kerja, teman-teman kerja yang baik
Itu juga akan memicu motivasi kerja dari karyawan. Oke, di sini ada 5 dari teori-teori motivasi kerja. Yang pertama ada teori kebutuhan dari Maslow. Yang kedua teori IRJ, Existence, Relatedness, and Growth. Yang ketiga teori insting. Yang keempat teori drive. Yang kelima teori lapar. Selanjutnya adalah teori kebutuhan dari Maslow. Jadi teori ini udah sangat sering dikemukakan dan dia terkenal banget. Jadi Maslow ini membuat teori yang mengatakan bahwa manusia itu akan termotivasi atau terpicu itu karena ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah, Maslow ini dia mengelompokkan dan memberikan tingkatan untuk setiap kebutuhan manusia. Dan dia memberikan syarat kalau orang itu nggak akan sampai, jadi kan kenapa bentuknya segitiga, karena orang itu nggak akan sampai ke step selanjutnya kalau dia belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Jadi ibaratnya kalau gampangannya ini tuh kebutuhan premier, terus kemudian sekunder and tersier gitu. Orang nggak akan ngomong masalah tersier kalau premiernya dia nggak terpenuhi gitu. Nah, kalau yang paling awal itu adalah survival. Pokoknya dia bisa survive, pokoknya kebutuhan manusia bisa survive, itu yang buat dia termotivasi. Atau namanya psychological needs, atau kebutuhan tentang fisik, yaitu makan, minum, terus kemudian tempat tinggal. Jadi karena orang itu butuh makan minum, exactly dia berarti butuh uang. Dia butuh uang, dia harus kerja. Nah, itu memotivasi seseorang untuk kerja. Tapi itu biasanya motivasinya rendah. Ya, makanya semakin kesini semakin naik, semakin kesini semakin motivasinya rendah ya. Orang bertahan itu cuma buat supaya dapat uang, gitu ya. Karena kebutuhannya sangat dasar, nggak ada melibatkan emosional gitu ya. Makanya di sini disengage, biasanya karyawan kalau di fase survival dia belum engage, belum merasa memiliki, belum merasa menjadi satu dengan perusahaan gitu. Yang dia pentingkan hanya I'm here for the money. Jadi saya cuma yang penting dapat gaji, terus I'm living when I can. Ya kalau ada kesempatan yang lain saya bakal pergi lah, yang lebih tinggi saya bakal pergi. Terus kalau kerja itu clock watcher atau sering ngeliatin jam gitu, karena dia pengen cepat selesai. Terus kemudian kalau sudah di survival, sudah bisa memenuhi kebutuhan itu, udah ngerasa gaji saya udah cukup, terus saya sudah pemenuhan dasar saya sudah terpenuhi, saya biasanya akan nuntut security. Hal yang memotivasi saya untuk kerja, untuk tetap bekerja, itu adalah security, adanya rasa aman. Maksudnya adanya rasa aman, apakah tempat kerja itu cukup aman, apakah sedikit kecelakaan kerjanya, apakah perjalanan menuju tempat kerja itu aman, dan lain sebagainya. Jadi menuntut untuk adanya jaminan sekuritas maksudnya secure. Apakah kalau saya sakit nanti ditanggung ya, kayak gitu. Tapi dia udah mulai termotivasi sedikit. They are not engaged. I'm interested in overtime. I have more sick days than I should. I don't like much job. I read jobs ads. Jadi dia udah menerima gaji dan dia setuju. Terus kemudian akhirnya dia mencoba, keinginannya jadi lebih gitu. Kalau perusahaan cuma bisa ngasih gaji aja, dia bakal pindah, karena yang dia tuntut adalah bukan cuma gaji tapi juga security. Jadi kalau
ada yang lebih baik, dia akan pindah ke sana yang bisa memberikan security dan juga survival. Terus kemudian belonging. Kalau belonging itu tuntutan atau motivasi seseorang untuk belong to someone gitu ya. Jadi dia ngerasa memiliki perusahaan. Jadi adanya friendship, affiliation and love. Jadi dia sudah membangun relationship di situ. Jadi lingkungan kerja yang baik itu adalah motivasi dia. Terus kemudian yang selanjutnya importance ini bisa dibilang kayak self esteem, jadi pengakuan. Jadi yang membuat orang termotivasi itu bukan lagi masalah gaji, tapi apakah saya dapat penghargaan di sini. Kalau saya nggak dapat penghargaan ya saya bakal pergi aja gitu. Dan yang paling atas adalah self actualization. Kalau self actualization itu udah yang paling atas, paling puncak. Di sini orang itu sudah highly engaged atau sangat terikat dengan dengan perusahaan, sangat memiliki perusahaan gitu ya, sangat merasa memiliki perusahaan. Jadi seperti seakan-akan saya adalah interpretasi dari perusahaan gitu. Bahkan dia kalau bisa dia menginspirasi orang, dia ngajarin orang. Jadi dia, what can I do for others? I inspire others for the best. I love working here. Jadi dia bahkan bukan cuma berkontribusi buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain kayak gitu. Nah, ini juga biasa tingkatannya bisa jadi dari karyawan kelas bawah sampai ke top manajemen. Jadi kalau karyawan kelas bawah itu dia nggak pentingin tuh masalah penghargaan, kamu mau dipuji-puji ya oke lah seseorang semua orang pasti suka ya dipuji atau dapat penghargaan. Tapi untuk orang yang kelas bawah itu biasanya dia akan lebih mementingkan gaji. Kalau kalau saya digaji gede itu bakal lebih motivasi saya daripada saya dikasih penghargaan dalam bentuk paper atau enggak dalam bentuk pujian. Itu lebih enggak memotivasi seseorang. Tapi kalau orang itu makin tinggi jabatannya atau enggak makin tinggi pengalaman, pendidikan, jabatan, masa kerja, dia udah enggak terlalu termotivasi dengan uang karena dia udah punya uang banyak. Dia akan lebih termotivasi dengan dengan penghargaan, self actualization, belonging, punya hubungan kerja yang banyak, relationship yang banyak kayak gitu. Makanya untuk yang biasanya dapat bonus untuk target itu biasanya SPG karena memang yang dia butuhkan adalah masih masih orientasinya masih uang. Sedangkan contohnya kalau sudah tahapan manajemen biasanya penghargaannya bisa diberikan dengan cara memberikan piagam, memberikan kesempatan untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah itu yang harus disesuaikan ya. Jadi semakin ke atas biasanya motivasinya akan semakin tinggi. Next, teori ERG, existence, relatedness, and growth. Sebenarnya ini sama aja sih, kurang lebih sama dengan teori sebelumnya, cuma dia lebih lebih simpelkan jadi 3, yang tadinya 5 sekarang jadi 3. Kalau existence berarti exist, kehadiran. Jadi ini adalah kebutuhan premier, yaitu security dan psychological needs. Jadi kebutuhan dasar yang tadi saya bilang tentang makan, minum, udara, uang gitu ya, existence. Terus kemudian yang kedua related atau premiernya, tertier. Ya, ini terkait dengan external social extreme, social needs. Yang paling di atas adalah growth. Growth itu maksudnya kebutuhan seseorang untuk bertumbuh, yaitu ada self actualization dan internal self extreme. Jadi seseorang yang inginnya terus berkembang gitu, growth. Nah
Kalau semakin ke atas berarti dia satisfaction progression, adanya progres kepuasan. Jadi pergerakannya ke atas. Dia eksis dulu, bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, baru dia akan merasa nyaman dan menuntut social needs atau relasi yang banyak. Terus kemudian kalau sudah puas lagi, dia akan menuntut untuk growth atau self actualization. Nah, kalau semakin ke bawah berarti frustration regression. Bisa nggak orang dari atas ke bawah? Ya bisa aja. Kalau orang jenuh, karyawan jenuh terhadap sesuatu, ya bisa aja dia bisa menjadi turun kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, teori insting. Teori ini mengatakan bahwa tindakan yang intelijen merupakan refleks dan instiktif yang diwariskan. Oleh karena itu, tidak semua tingkah laku dapat direncanakan sebelumnya dan dikendalikan oleh pikiran. Jadi teori insting ini percaya kalau yang namanya motivasi itu datangnya dari diri sendiri atau dari, jadi kita tuh nggak bisa memotivasi orang lain atau menstimulus orang lain dengan sesuatu untuk biar dia termotivasi, karena yang dipercaya adalah motivasi itu sebenarnya ada dalam diri seseorang gitu. Itu pun jadi membuat dia percaya bahwa orang itu ada yang punya motivasi tinggi, ada yang enggak secara alamiah gitu. Itu teori insting. Yang kedua, teori drive. Drive itu pemicu. Itu mengatakan kalau aspek motivasi dalam tubuh yang tidak seimbang. Motivasi sebagai kebutuhannya untuk menjadi seimbang. Jadi seseorang akan termotivasi itu sebenarnya gabungan antara drive dan habit. Drive itu ada sesuatu hal yang kurang dalam dirinya atau sesuatu yang ingin dia capai dikalikan dengan habit. Habit itu maksudnya kebiasaan dia gitu. Yang kelima, teori lapangan, yaitu perilaku yang merupakan suatu fungsi dari lapangan pada momen waktu. Maksudnya adalah yang namanya motivasi itu tercipta di tempat. Dia nggak percaya tuh kalau motivasi itu ada sebelum dalam diri seseorang, atau motivasi itu nggak mungkin berasal dari keluarga, tapi motivasi kerja itu ya berasal dari tempat kerja dia, ya gaji yang didapatkan, terus kemudian tempat kerja yang menyenangkan, terus teman kerja yang baik kayak gitu. Jadi tergantung dengan lapangan atau si tempat kerja seseorang. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dalam motivasi kerja. Yang pertama, prinsip partisipasi. Dari katanya partisipasi berarti pegawai perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai pemimpin. Ketika karyawan itu hanya disuruh, tidak diikutsertakan, itu akan membuat karyawan merasa seperti robot gitu, nggak diajak ngomong, nggak diajak perundingan, tapi beratnya tidak dikomunikasikan dengan baik. Itu juga akan membuat karyawan merasa tidak dia jadi motivasinya turun. Karena apa? Dia ngerasa nggak dihargai gitu ya. Terus kemudian makanya biasanya itu atasan itu harus menanyakan gitu, oke, kita bakal buat seperti ini, menurut kamu gimana? Memang atasan udah punya tujuan nih, tapi dia tetap merangkul si karyawan itu gitu. Terus kemudian yang kedua, prinsip komunikasi. Pemimpin harus mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Nah, jadi kalau sebenarnya terkait lah, kalau partisipasi itu kita membiarkan karyawan itu partisipasi atau ikut andil komen dengan dengan tujuan perusahaan atau tujuan kerja kita. Kalau prinsip komunikasi itu semuanya diomongin gitu. Jadi karyawan itu tahu, oh ini kita lagi gimana sih, kita ini lagi ngerjain apa sih, kita ini tujuannya mau kemana kayak gitu. Terus kemudian
Prinsip mengakui andil bawahan. Jadi pemimpin mengakui bahwa pegawai mempunyai andil dalam usaha mencapai tujuan. Dengan pengakuan pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Jadi karyawan harus pemimpin itu harus suka memuji gitu. Jadi jangan cuma kalau karyawan itu salah terus kemudian disalah-salahin, dimarah-marahin, tapi ketika karyawan itu benar itu nggak di-appreciate. Itu juga membuat karyawan jadi tidak termotivasi. Tapi kalau karyawan itu diapresiasi, terus kemudian kamu hebat, terus kemudian diucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan, itu akan membuat karyawan merasa semangat untuk bekerja lagi gitu, karena dia ternyata dihargai. Terus kemudian prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai untuk sewaktu-waktu dalam mengambil keputusan, membuat pegawai merasa dipercayai dan jadi termotivasi. Jadi perlu sekali-kali seorang pemimpin itu memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Jadi jangan semuanya itu sudah sesuai rule atau sudah ada panduannya, jadi nggak ada kreativitas di situ. Nah itu juga membuat karyawan menjadi malas gitu, karena ya seakan-akan kayak robot, semuanya udah tersistem lurus, jadi karyawan nggak bisa tuh sedikit pun memberikan kreativitas di situ. Nah tapi pasti pendelegasian wewenang juga oleh pemimpin juga nggak semua wewenang kan. Pemimpin juga harus bisa memilah dan memilih wewenang seperti apa yang bisa diputuskan oleh karyawan tersebut. Terus yang kelima, prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai, baik formal maupun non formal. Jadi kalau memberi perhatian itu berarti ya karyawan itu layaknya hubungan kerja, ada profesional tapi juga ada hubungan sosial antar manusia, antar rekan kerja gitu. Jadi harus punya empati dan simpati terhadap karyawan gitu. Jadi kayak adalah sesi curhat gitu kan, apa sih sebenarnya diinginkan karyawan, terus kemudian apa yang dirasain karyawan itu perlu dibicarakan. Terus kemudian formal non formal, maksudnya kita perlu tahu contohnya keluarganya gimana, karena keadaan eksternal dari karyawan, contohnya kondisi keluarga, kondisi lingkungan kerja itu kan pasti mempengaruhi kinerja karyawan. Nah sehingga pemimpin itu harus bisa tuh memberi perhatian, sehingga diharapkan bisa ikut solve the problem gitu. Nah ini 5 step sukses untuk bisa membuat karyawan itu termotivasi, bisa membuat karyawan itu engage atau terikat dengan perusahaan. Yang pertama, communicate effective and often. Jadi mengkomunikasikan segala sesuatu, baik tujuan, baik proses, baik apa yang dirasakan, dan sering. Jangan cuma pas briefing sama pas evaluasi aja, enggak, tapi along the way. Terus kemudian make sure your employees are participative. Jadi pastikan karyawan-karyawan kamu tuh berpartisipasi dalam kerja tersebut. Jangan hanya dijadikan budak aja gitu, tapi nggak partisipatif, nggak ngasih saran, nggak ngasih ide, nggak hanya ada badannya aja tuh yang kerja, tapi sebenarnya jiwanya kemana gitu ya. Terus kemudian coach them to success. Coach them to success itu berarti kita bisa memberikan motivasi dan inspirasi supaya mereka juga termotivasi untuk bisa menaikkan kinerja mereka dan bisa naik level gitu. Ingat kalau leader yang baik adalah leader yang bisa menciptakan leader berikutnya, bukan menciptakan follower. Jadi itu. Terus kemudian introduce them to creativity. Nah, creativity ini berarti terkait dengan kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan untuk pengambilan keputusan. Jadi pemimpin itu boleh membuat tujuan, boleh membuat standar, boleh membuat rule,
tapi jangan semuanya itu diberikan rule. Berikan ruang kepada karyawan untuk membentuk kreativitas mereka. Jadi ibaratnya si pemimpin itu yang memberikan batasan-batasan aja, tapi tetap memberikan kreativitas, kebebasan kepada karyawan untuk mengerjakan versinya dia, tapi yang penting hasilnya baik, kayak gitu. Terus kemudian itu bakal membuat karyawan jadi termotivasi sekali. Yang terakhir, make sure you reward their effort. Nah, pastikan kamu memberikan reward atau hadiah terhadap effort mereka. Itu syarat. Semua orang pasti kalau dikasihkan reward pasti akan lebih termotivasi dong. Mereka udah susah-susah kerja keras, tapi sebenarnya nggak dikasih. Minimal reward adalah apresiasi by words, dari kata-kata pujian dan lain sebagainya, terima kasih. Tapi kalau ada baiknya ya reward itu ada bentuknya. Teknik motivasi kerja pegawai ada 2. Yang pertama teknik pemenuhan kebutuhan, yang kedua teknik komunikasi persuasif. Kalau teknik pemenuhan kebutuhan ini dari teori Maslow yang sebelumnya sama. Jadi gimana cara memotivasi kerja pegawai, ya bisa memenuhi kebutuhan karyawan ini semua, terkait makan, minum, tidur, pakaian, terus kemudian rasa aman dalam bekerja, sosial tempat kerja yang menyenangkan, adanya penghargaan, terus kemudian aktualisasi yang baik, pengembangan diri, itu berarti seperti pelatihan pengembangan, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan harus bisa memenuhi ini semua. Terus yang kedua, teknik persuasif, mempengaruhi pegawai secara ekstra logis. Teknik ini dirumuskan dengan AIDAS, bukan Adidas tapi AIDAS, yaitu attention, interest, desire, decision, action, and satisfaction. Jadi cara bacanya adalah perusahaan harus memberikan atensi atau perhatian, apa yang dibutuhkan, apa yang membuat karyawan itu termotivasi. Kalau kita sudah memberikan perhatian, maka akan muncul minat dari karyawan, karena dia ngerasa oke, ternyata kebutuhanku ini bisa tercapai nih di sini. Oh, ternyata pegawainya ini care sama saya, kayak gitu. Muncullah minat. Kalau sudah muncul minat, ada hasrat. Hasrat itu udah lebih dalam daripada minat, jadi dia udah mulai action. Terus kemudian decision, keputusan untuk melakukan sesuatu. Action, akhirnya karyawan aksi melakukan yang terbaik, yang versi dia, dan muncullah satisfaction. Jadi atensi dulu, terus kemudian memberikan minat dan hasrat, akhirnya terus karyawan memutuskan untuk oke, saya akan mengerjakan dengan baik. Terus kemudian action, itu aksinya, akhirnya mencapai satisfaction atau kepuasan. Selanjutnya masuk ke partisipasi kerja. Partisipasi kerja adalah keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang menggiatkan mereka untuk menyumbang atau kontribusi pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Jadi partisipasi kerja itu ada 3 kata pokoknya. Yang pertama adalah emosi dan mental, yang kedua adanya kontribusi, yang ketiga adalah tanggung jawab. Oke, masuk ke sini. Keterlibatan emosi dan mental pegawai. Berpartisipasi berarti melibatkan emosi dan mental, bukan hanya fisik. Berpartisipasi kerja yang tinggi tampak pada perilaku kreatif dan semangat kerja. Sama aja seperti kalau kalian dalam suatu kelompok tugas gitu ya, pasti kalian juga ada lah teman-teman kalian yang ada fisiknya tapi jiwanya nggak ada. Sama aja kalau kalian di kelas itu ada yang fisiknya ada di kelas tapi jiwanya entah kemana gitu. Nah, yang namanya partisipasi itu bukan cuma fisik aja, tapi secara emosi dan mental dia ada di situ. Ya, yang ini tampak pada perilaku kreatif dan semangat kerja. Dia semangat kerja. Jadi kalau diajak kerja kelompok, dia langsung jawab tuh WA. Terus kemudian dia ikut partisipasi di mana? Oh, di
di perpustakaan aja, nah itu berarti dia semangat, berarti dia ada tuh keterlibatan emosi dan mental dia. Tapi kalau diajak kerja kelompok, dirit aja, nah itu sebenarnya dia nggak terlibat di situ, dia hanya ya yang penting ada aja lah, yang penting nama saya ada di situ. Nah, itu berarti nggak partisipasi gitu. Yang kedua, motivasi untuk menyumbang atau kontribusi. Dalam partisipasi, motivasi untuk menyumbangkan ide-ide menjadi aspek penting. Jadi bukan next step lagi, bukan cuma dia keterlibatan secara emosi dan mental, tapi dia juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap kelompok tersebut. Entah ngasih ide, entah dia akhirnya ngetik, entah akhirnya dia memberikan inisiatif, ide-ide dan lain sebagainya. Dia berkontribusi, ada kontribusinya, gitu ya. Jadi ini ada orang yang iya aja, ini iya dan ada actionnya, kontribusi, dan yang ketiga adalah gabungan dari semuanya. Dia menerima tanggung jawab. Partisipasi kerja menuntut pegawai untuk mampu menerima tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Pegawai yang dapat menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok akan dapat bekerja sama dalam satu kerja. Yang namanya tanggung jawab berarti antara hak dan kewajiban. Jadi dia merasa untuk partisipasi kerja itu adalah sebuah kewajiban buat saya, karena saya sudah mendapatkan hak saya, yaitu gaji. Jadi dia akan melakukan hal terbaik gitu untuk menyelesaikan tugasnya dia. Jika ada yang salah, dia akan maju terdepan karena dia merasa bertanggung jawab, kayak gitu. Persyaratan partisipasi kerja yang pertama, waktu yang memadai untuk berpartisipasi. Jelas, jadi harus ada waktu tuh kalau untuk berpartisipasi. Nggak mungkin langsung jadi kan, nggak mungkin. Untuk merealisasikan ide, memunculkan ide, itu butuh waktu. Terus kemudian potensi keuntungan harus lebih besar daripada biaya yang diperlukan. Maksudnya adalah partisipasi kerja itu harus disesuaikan dengan gampangannya gaji gitu. Kalau karyawan itu merasa nggak puas dengan gajinya, ya biasanya dia juga nggak akan partisipatif gitu. Jadi dia harus worth it tuh antara apa yang dia kerjakan sama yang dia dapatkan. Orang kadang-kadang nggak partisipatif ya karena dia nggak ngerasa menguntungkan untuk mengerjakan itu. Terus kemudian ada relevansinya dengan minat pegawai. Ya jangan sampai karyawan itu bagian marketing terus kemudian disuruh ngerjain keuangan, ya dia nggak akan mungkin dia berkontribusi karena dia nggak ngerti apa-apa. Terus kemudian kemampuan pegawai harus memadai mengenai subjek partisipasi. Jadi untuk masuk ke dalam satu proyek atau sebuah pekerjaan, dia harus mengenali dulu subjek partisipasinya siapa, teman-temannya dia itu siapa aja. Terus kemudian kemampuan timbal balik mengkomunikasikan. Ini berarti komunikasi antar partisipan. Terus kemudian tidak merasa terancam oleh pihak tertentu. Ya, tidak adanya ancaman untuk kamu harus melakukan ini. Kalau kamu nggak ini, kamu bakal dipotong gajinya. Nah itu biasanya dia partisipatif tapi sebenarnya dia terpaksa. Ketika dia terpaksa, itu jangka pendeknya mungkin bagus, tapi jangka panjangnya itu juga jelek. Keuntungan partisipasi kerja yang pertama, output menjadi lebih tinggi karena ya kerjanya dari hati, dia benar-benar senang melakukan itu, maka outputnya akan menjadi lebih baik. Kualitas kerja menjadi lebih baik, motivasi kerja meningkat, adanya perasaan keterlibatan emosi dan mental, harga diri pegawai menjadi lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi partisipasi kerja berpengaruh positif terhadap perusahaan, kinerja perusahaan pastinya gitu ya. Semakin tinggi partisipasi kerja karyawan, berarti semakin bagus produktivitas perusahaan. Nah, partisipasi itu bukan cuma dari segi karyawan aja, tapi juga dari segi manajemen. Jadi yang dituntut untuk kontribusi terhadap
perusahaan itu bukan cuma karyawan tapi juga manajemen. Maksudnya di sini manajemen adalah top manajemen atau HRD lah ya, gampangannya. Partisipasi manajemen adalah perilaku manajerial yang tidak autokratik, yang paling sedikit memiliki dua aspek, yaitu membatasi metode kerja bawahan dan mengontrol penyesuaian bawahan. Jadi autokratik dulu. Autokratik itu apa sih? Yaitu perilaku yang terjadi jika atasan menyiapkan tujuan, membatasi penggunaan metode, mengontrol pelaksanaan, dan menggunakan hasil sebagai ukuran keberhasilan bawahan. Jadi autokrasi itu pembatasan, autokratik. Jadi dia banyak hal yang dibatasi. Jadi metodenya harus pakai ini, kalau nggak pakai metode ini nggak boleh. Terus habis itu caranya harus seperti ini, nggak boleh beda sedikit pun. Terus mengontrol pelaksanaan, semuanya dari awal sampai akhir dikontrol bener-bener. Jadi karyawan itu nggak bisa gerak sama sekali. Terus kemudian menggunakan hasil sebagai ukuran. Jadi orang itu dianggap berhasil kalau hasilnya bagus. Tapi dia nggak melihat prosesnya seperti apa. Terus kemudian ya itu. Jadi makanya kalian mungkin sering dengar otoriter. Nah ini masuk dari autokratis, itu otoriter gitu. Jadi manajemen yang partisipatif itu manajemen yang tidak terlalu membatasi itu, tidak memberikan ruang kepada karyawan untuk berpartisipasi gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh memberikan batasan-batasan, boleh memberikan batasan, tapi jangan full of batasan itu tadi gitu. Jadi harus diberikan ruang, tetap diberikan ruang. Nah, tingkat partisipasi manajemen itu ada 3. Yang pertama direktif atau langsung, yang kedua demokratis, yang ketiga permisif. Kalau direktif atau langsung itu yang paling tidak partisipatif, yaitu atasan udah menentukan tujuan dan metode kerja secara langsung, sedangkan karyawan tinggal melaksanakan aja. Terus selanjutnya demokratis, atasan menentukan tujuan dan metode kerja bersama-sama dengan bawahannya. Jadi bawahannya ikut terlibat. Jadi tujuannya seperti apa, caranya seperti apa yang enak, itu melibatkan karyawan. Sedangkan kalau permisif itu yang paling bebas, yaitu atasan mempersilahkan bawahan untuk menentukan sendiri tujuan dan metode kerja yang akan digunakan. Jadi yang penting atasan cuma minta, saya pengen A. Nah caranya seperti apa terserah kamu, yang penting A. Nah itu berarti permisif. Selanjutnya adalah yang terakhir, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Maksudnya menyokong itu suatu perasaan yang membuat karyawan itu senang, puas ya kan, senang yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun kondisi dirinya. Kalau yang terkait dengan pekerjaannya itu melibatkan aspek upah dan gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, jadi adanya rotasi, adanya naik pangkat, terus kemudian hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaannya. Nah ini berarti terkait dengan pekerjaan, kepuasan terkait dengan pekerjaannya dia. Yang kedua yang berhubungan dengan dirinya, yaitu umur, kondisi kesehatan, kemampuan, dan pendidikan. Maksudnya itu berarti apakah dengan umur segini saya puas nggak dengan kerjaan saya seperti ini. Terus kemudian apakah dengan pendidikan saya yang seperti ini, apakah worth it nggak sih sama pekerjaan saya. Itu berarti berhubungan dengan individunya sendiri, bukan dengan pekerjaannya dia. Nah, selanjutnya variabel-variabel kepuasan kerja oleh Kate Davis. Yang
ada 5. Yang pertama adalah turnover. Turnover itu berarti perputaran kerja. Perputaran kerja itu berarti keluar masuknya tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan. Kepuasan kerja yang tinggi itu akan membuat turnover menjadi rendah. Jadi turnover sama kepuasan kerja itu berpengaruh negatif. Jadi kalau kepuasan kerjanya tinggi, maka turnovernya bakal rendah. Tapi kalau karyawan itu kepuasan kerjanya rendah, maka turnovernya bakal tinggi. Jadi akan semakin sering karyawan itu yang keluar masuk. Jadi bakal ada rekrutmen lagi, ada orang keluar lagi, kayak gitu terus. Terus kemudian tingkat ketidakhadiran atau absensi kerja. Kepuasan kerja yang tinggi akan menyebabkan absensi yang rendah. Absen itu nggak hadir ya, kalau present itu baru hadir. Jadi kalau kepuasan kerjanya tinggi, karyawan itu relatif akan sering hadir, nggak akan nyari-nyari alasan untuk nggak hadir. Gitu. Jadi tidak ada absen dengan alasan yang tidak logis dan subjektif. Umur. Kecenderungan pegawai yang tua lebih merasa puas daripada pegawai yang relatif muda. Asumsinya yang lebih tua lebih pengalaman adaptasi dengan lingkungan kerja, sedangkan yang muda itu masih idealis dan harapannya itu lebih besar daripada realitasnya. Makanya kalau karyawan baru itu masih banyak keinginannya, banyak nuntutnya, banyak bandinginnya. Makanya kalau fresh graduate, karyawan baru masuk itu biasanya dia pasti masih sering protes, masih sering nggak puas dengan kerjanya, ya entah nggak puas dengan gajinya, nggak puas karena temennya lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi biasanya umur yang lebih tua itu akan lebih lebih mencerminkan kepuasan kerja. Terus kemudian tingkat pekerjaan yang makin tinggi biasanya makin puas. Maksudnya kalau kalau karyawan itu sudah mencapai tingkat jabatan yang tinggi, biasanya dia akan semakin puas. Jelaslah dia puas, dia sudah lama di situ, terus kemudian gaji dia juga udah lumayan besar, udah makin besar, terus dia udah lama di situ dan dia udah bisa beradaptasi, jadi pasti makin puas. Terus kemudian yang kelima, ukuran organisasi perusahaan. Semakin besar organisasi biasanya akan semakin baik dalam sistemnya, koordinasinya, komunikasinya, dan partisipasinya. Kalau semakin besar biasanya program-programnya semakin bagus, HRD-nya semakin lengkap. Nah itu biasanya ya akan membuat kepuasan kerja semakin meningkat gitu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor pegawai. Yang kedua, faktor pekerjaan. Jadi ini ada yang inside sama outside. Kalau inside berarti yang melekat pada pegawai sendiri. Yang pertama, kecerdasan dia, kecakapan, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. Contohnya saja pendidikan. Kalau contohnya seseorang yang pendidikannya S2, terus kemudian dia disuruh menjadi staf kasir, itu pasti dia akan tidak puasnya akan lebih tinggi daripada seseorang yang lulusan SMA yang menjadi kasir. Kalau seseorang yang SMA menjadi kasir, dia bakal puas karena sesuai. Tapi kalau yang S2 ya pasti nggak akan puas gitu. Jadi itu insight. Terus kemudian kondisi fisik atau enggak jenis kelamin. Untuk menjadi security, kalau perempuan itu biasanya dia akan lebih nggak puas kalau menjadi security karena ya merasa nggak sesuai dengan dia kayak gitu. Yang kedua, faktor pekerjaan atau outside. Ini berarti terkait yang di luar dari dirinya. Yang pertama, jenis pekerjaannya dia, struktur organisasi, pangkat, kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi, dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah gaji gitu.
jenis pekerjaannya semakin sulit, ya biasanya semakin gak puas dong kerjanya, karena susah untuk mencapai target. Terus kemudian struktur organisasi. Kalau struktur organisasinya tall atau yang tinggi, hierarkinya banyak, mungkin karyawan juga bisa jadi nggak puas karena untuk pengawasannya itu layernya banyak. Terus kemudian mutu pengawasan, jaminan finansial, kalau perusahaan itu ada ada dana pensiunnya, nah itu karyawan bakal semakin puas dan lain sebagainya lah. Selanjutnya teori-teori tentang kepuasan kerja. Ada 6. Yang pertama teori keseimbangan atau equity theory. Ini fokusnya pada input, outcome, comparison person, dan equity inequity. Maksudnya input adalah, jadi seseorang itu bakal menilai apakah dirinya puas atau enggak, dia ngelihat dulu dari dirinya. Input itu dirinya dulu. Jadi pekerjaan jadi pendidikanku seperti apa yang sudah saya berikan kepada perusahaan, terus kemudian semangat kerja saya seperti apa. Jadi itu input yang dia berikan. Terus outcome, apa yang dia dapetin, gaji saya berapa, tunjangan saya berapa, fasilitas apa yang saya dapatkan. Jadi itu comparison person itu berarti kita membandingkan apa yang kita miliki tadi dengan orang lain, karyawan lain atau orang lain yang ada di dalam organisasi tersebut ataupun di organisasi lain. Dan yang terakhir adalah equity and equity. Jadi harus seimbang, harus 50-50. Contohnya antara input dan outcome. Jadi apa yang sudah saya berikan terhadap perusahaan harus sama dengan apa yang saya dapatkan, outcome saya. Terus kemudian itu 50-50. Atau enggak, kalau lebih bagus outcome-nya harus lebih besar daripada input saya, itu pasti puas tuh. Atau enggak minimal sama dengan, tapi jangan sampai inputnya lebih besar daripada outcome-nya, nah itu pasti nggak puas. Terus kemudian comparison person, kita membandingkan dengan orang lain. Contohnya minimal gaji saya itu sama dengan teman saya yang kerja di Bank BRI. Minimal itu harus samalah dengan teman saya yang kerja di Bank BCA. Saya akan lebih puas lagi tuh kalau gaji saya lebih besar daripada teman saya yang di BCA. Tapi kalau gaji saya lebih kecil daripada teman saya yang di BCA, padahal kinerja kita sama, nah itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua, teori perbedaan, yaitu kepuasan kerja dihitung melalui selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Jadi dia membandingkan antara standar atau apa yang dijanjikan oleh perusahaan dengan apa yang dia dapatkan atau dia rasakan. Contohnya perusahaan menjanjikan bahwa kamu bakal dapat fasilitas A, B, C, D, E, F, G, tapi ternyata kenyataannya yang didapat cuma A, B aja, berarti kan jelas tidak puas. Yang ketiga, teori pemenuhan kebutuhan, yaitu terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Jadi kepuasan kerja itu dinilai dari apakah kebutuhan pegawai itu sudah terpenuhi. Yang keempat, teori pandangan kelompok. Jadi kalau di sini tuh bukan hanya pada kebutuhan saja, tapi juga bagaimana pendapat dan pandangan kelompok yang oleh pegawai dijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungannya. Jadi nomor 4 itu kepuasan kerja itu tergantung dengan apa kata orang gitu. Apa kata pandangan dan pendapat kelompok yang dipercaya oleh pegawai tersebut. Contohnya Dinas Ketenagakerjaan itu menyatakan bahwa ada UMR.
tapi perusahaan tidak sesuai UMR. Nah, berarti kan dia nggak sesuai dengan kelompok tertentu. Yang kelima, teori 2 faktor dari Herzberg, yaitu ada 2 faktor terkait dengan kepuasan kerja. Yang pertama maintenance, dan yang kedua adalah motivational factor. Maintenance itu terkait dengan dari luar pribadi, yaitu seperti administrasi, kebijakan, kondisi kerja, upah, hubungan kerja, status, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau motivational factor itu adalah motivasi seseorang yang sifatnya internal, yaitu emang yang pertama dorongan untuk berprestasi, kesempatan untuk berkembang, dan tanggung jawab. Jadi motivasi yang mendrive dia, memicu dia untuk melakukan sesuatu. Yang keenam, teori pengharapan. Kepuasan kerja itu jika sesuai dengan harapan. Motivasi merupakan suatu produk dari bagaimana seseorang menginginkan sesuatu dan menafsirkan seseorang memungkinkan aksi tertentu. Jadi, seseorang itu bakal puas apabila sesuai dengan harapannya dia. Harapannya dia itu yang akan menjadi motivasinya seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk mengukur kepuasan kerja perlu dilakukannya survei. Survei kepuasan kerja itu akan bermanfaat dan menguntungkan kalau yang pertama, manajer dan pimpinan melibatkan diri pada survei. Jadi yang disurvei itu bukan cuma karyawannya aja, tapi juga manajernya dan juga pimpinannya. Terus kemudian juga manajer dan pimpinan juga harus terlibat langsung supaya dia tahu apa sih yang diinginkan oleh karyawannya. Terus survei yang kedua, survei dirancang berdasarkan kebutuhan pegawai dan manajemen secara objektif, bukan secara subjektif. Jadi bukan menurut siapa butuh siapa, tapi dirembukan bersama apa yang dibutuhkan. Jadi kita nggak bilang masalah kepuasan kerja si A, si B, si C, tapi keseluruhan. Yang ketiga, survei diadministrasikan secara wajar. Maksudnya secara wajar adalah tidak ada penilaian yang terlalu bagus, terlalu rendah, atau seperti karyawan dibayar agar mengisi survei nilainya bagus semua, itu kan jadi nggak valid lagi gitu. Jadi harus diadministrasikan secara wajar. Terus kemudian ada tindak lanjut atau follow up pemimpin, ada aksi mengkomunikasikan kegunaan hasilnya dari pemimpin. Jadi kepuasan kerja, adanya survei kepuasan kerja jangan sampai cuma apakah karyawan puas atau enggak udah sampai situ, tapi harus di follow up. Kalau nggak puas apanya aja nggak puas, terus kenapa, apa yang bisa kita lakukan, itu berarti follow up. Survei kepuasan kerja itu untuk apa aja sih? Yang pertama, dia bisa memberikan gambaran umum keadaan karyawan. Yang kedua, komunikasi. Kita bisa tahu keinginan karyawan apa, harapan yang diinginkan dari karyawan apa, dan pikiran karyawan atau pegawai itu apa. Yang ketiga, meningkatkan sikap kerja. Ketika karyawan itu ditanyain tentang bagaimana perasaan kamu kerja di sini, apa yang kurang, dan lain sebagainya, itu akan membuat dia menjadi lebih semangat karena dia ngerasa diperhatikan dan didengarkan. Jadi dia sikapnya jadi berubah, jadi termotivasi lagi. Terus kemudian kebutuhan pelatihan. Kalau kita sudah menilai kepuasan kerja karyawan, terus kemudian ada hal yang kurang, itu juga bisa dikaitkan dengan kebutuhan pelatihan. Jadi apakah karyawan butuh dilatih ini ya, kok kayaknya dia nggak puas kerja di bagian ini, apakah dia memang nggak mampu, apa seperti apa, kayak gitu. Jadi bisa untuk mengetahui pelatihan atau pengembangan apa yang bisa digunakan ke karyawan. Tipe-tipe survei kepuasan kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama survei objektif, yang kedua survei deskriptif. Kalau survei objektif itu biasanya sifatnya multiple choice, pilihan ganda, disuruh memilih. Kalau disuruh memilih itu berarti kan ada keterbatasan A, B, C, D, E gitu ya. Dia ada keterbatasan atau enggak, biasa benar atau salah.
Ini biasanya lebih mudah dalam administrasi karena karyawan tinggal mengelompokkan aja jawabannya, yang A berapa, yang B berapa, yang C berapa. Dan ini metodenya juga kuantitatif, bisa dibuat statistik. Jadi kita bisa buat rata-rata menjawab ini dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tipe survei deskriptif atau subjektif. Dibilang tadi objektif karena dibatasi oleh objek-objek yang dibuat oleh perusahaan. Jawabannya kan A, B, C, D, E, F, G. Jadi dia objektif di situ. Tapi kalau yang deskriptif itu subjektif, tergantung siapa yang jawab. Deskriptif itu berarti dia menjelaskan esai. Ya, kalau tadi multiple choice, yang ini esai. Kamu puas apa enggak? Jadi bukan iya atau tidak, tapi saya tidak puas karena begini-begini bla 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 bla. Jadi banyak. Dan itu sifatnya subjektif, nggak ada batasan. Terus kemudian jawabannya bakal lebih beragam. Keuntungannya dia akan melihat keadaan lebih mendalam, tapi kekurangannya dia lebih sulit mengukur karena dia metodenya kualitatif dan susah untuk distandarisasi karena itu tadi akan banyak sekali jawaban. Mana yang lebih baik? Ya dua-duanya baik, tergantung situasi dan kondisi. Terus kemudian pengukuran kepuasan kerja ada 3. Yang pertama, pengukuran kepuasan kerja dengan skala indeks deskripsi jabatan. Jadi jabatan-jabatan tertentu memiliki deskripsi masing-masing. Terus kemudian diberikan skala indeks untuk mengukur 5 area. Yang pertama, kerja, area pengawasan, area upah, promosi, dan coworker. Kalau kerja itu berarti gimana sih pekerjaannya selama ini. Terus kemudian pengawasan bagaimana dia diawasi, upah bagaimana kepuasan kerja terkait upah, promosi jabatan seperti apa, dan coworker berarti bagaimana hubungan kerja dengan teman-temannya. Sedangkan yang kedua, pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah. Ini seperti yang biasanya kalau kalian di Alfamart, ya itu ada apakah kamu puas berbelanja di sini. Nah itu ada beberapa wajah. Nah itu berarti pengukuran kepuasan kerjanya berdasarkan ekspresi wajah. Terus yang C, pengukuran kepuasan kerja dengan kuesioner Minnesota, yaitu memberikan angket dengan pernyataan kemudian ada skala Likert. Jadi ini seperti kalau kalian nyobain angket skripsi atau penelitian gitu ya. Jadi ada pernyataan, saya puas dengan pekerjaan saya. Terus saya setuju, saya tidak setuju, saya setuju, saya sangat setuju. Nah itu ada skala Likertnya. Jadi dia memberikan pernyataan dulu baru ada skalanya. Apakah saya puas dengan gaji yang diberikan? Nah itu. Terus kemudian ada skalanya seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami.